selamat datang di podcast Aksmi on BEM IBM Asmi. Hari ini kita akan ngebahas sama-sama mengingat kembali flashback zaman kuliah mengenai cerita-cerita yang seru, yang lucu, yang unik, yang menjengkelkan, yang gak bakal bisa kita lupain. Bersama dengan aku Jo Feivel, kita akan bersama dengan narasumber yang kece top markot top teman-teman. Aku pun juga mengenal. Tapi sebelum itu aku punya pantun. Ke pasar pagi beli pepaya. Cakep. Tak lupa membeli bunga melati. Cakep. Flashback kuliah, yuk kita ceria. Kenangan indah jadi inspirasi. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Kak Novita. Selamat datang Kak Novita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Kak Novita boleh dong kenalan dulu, terus Kak Novita dulu tuh di jurusan apa sama sekarang kesibukannya apa? Oke, sebelumnya terima kasih udah undang aku di podcast Aksmi on BEM Asmi. Perkenalkan aku Novita Anggraini. Dulu aku kuliah di BEM Asmi jurusan akuntansi dan saat ini aku sibuk kerja sih. Sibuk kerja. Wah, kakak lulus tahun berapa nih Kak? Tahun 2023, udah 1 tahun yang lalu. Iya, perkiraan 1 tahun yang lalu ya. Masih baru banget, masih fresh teman-teman. Nah, sebelum nih Kak, masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku mau dong dengar cerita kakak, pengalaman kakak seru waktu kuliah tuh apa aja sih Kak, pas zaman kuliah ataupun organisasi? Lebih tepatnya tuh pas, karena waktu itu aku COVID kan, jadi baru masuk semester 1 itu masih offline, masih lancar, masih aman kuliah offline. Terus 2020 itu udah kena COVID, jadi aku selama kuliah itu jadi sibuk kuliah online. Jadi pengalaman serunya itu hanya di organisasi aja, ikut-ikut organisasi, ikut-ikut kegiatan yang buat kita sibuk ya. Aku sibuk. Oke, berarti sempat tersita lah waktunya karena COVID ya Kak. Oke. Nah Kak, kalau kita mau flashback nih ke zaman waktu Kak Novita kuliah, Kakak masih inget gak sih waktu hari pertama masuk kuliah tuh ada cerita unik apa yang Kakak ingat? Aku sempet salah masuk gedung, jadi aku masuk ke gedung AMI sebelah. Terus pas masuk tuh kayak banyak yang pakai seragam gitu kan. Aku bingung ini bener nggak sih, aku perasaan nggak daftar kuliah di sini apa emang mereka tuh pakai seragam. Jadi kayak kok beda sendiri banget. gitu. Soalnya waktu itu aku pendaftaran di ASMI juga yang di ruangan samping Zoda di situ. Dulu situ ada ruangan. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya gedung ASMI itu di sini, di ruang TRI. Ruang TRI juga pas dari pintu masuk itu kan agak menjorok ke dalam gitu. Betul. Jadi aku nggak tahu, jadi ya udah salah. Tapi itu termasuk lucu sih, karena kan kaget juga. Hah, ini di mana orang-orangnya? Kan. Iya, udah gitu kan setauku di sana nggak bisa sembarangan masuk kan ruangannya. Cukup unik lah ya Kak. Oke, lanjut. Nah, menurut Kak Novita nih, kan yang Kak Novita dijelasin, Kak Novita juga sempat ikut organisasi. Gimana sih Kak cara Kakak membagi waktu dari tugas kuliah sama organisasi? Dari tugas Kakak yang padat banget. Jadi waktu itu tuh kita memprioritaskan tugas-tugas yang emang harus dikumpulkan hari itu atau menjelang deadline. Jadi kalau misalnya dosen itu kan ngasih tugas tuh, misalkan dia ngasih tugas hari ini, otomatis dia minta dikumpulkan minggu depan, minggu saat pertemuannya. Nah, aku tuh mungkin ngerjainnya tuh bakal ngerjain setelah kayak urusan organisasi aku kelar, karena aku juga ikut organisasi kan waktu itu. Jadi ada tugas organisasi, ada tugas kuliah, jadi aku harus memprioritaskan hal yang menurut aku tuh penting untuk dilakuin. Gitu sih. Jadi tetap prioritasnya tergantung mana yang lebih dulu ya, iya, mana yang lebih dulu bakal dikumpulin. Oke teman-teman, itu salah satu tipsnya, tahu mana prioritas. Jangan nggak selesai dikumpulin. Itu bahaya bener. Berarti ternyata tantangannya juga luar biasa ya. Berarti belajar juga dong Kak gimana cara manage waktunya. Iya betul. Terus udah gitu aku juga sambil magang kan waktu ikut organisasi. Tugas, dan kebetulan memang kuliahnya tuh online, jadi kayak bisa lah atur waktu selagi di rumah kan. Oke. Berarti aku juga merasakan kan, karena aku juga masuk organisasi, ternyata kayak gitu caranya. Aku juga sempet kayak Kak Novita bilang, selesai dikumpulin, dan ternyata itu ngaruh ke nilai aku. Itu baru, wah iya nggak bisa nih kayak gini. Berarti tipsnya teman-teman yang aku tangkap,
cari prioritas yang menurut kalian cepet dulu di deadline-nya. Kalau emang dari organisasi yang duluan, organisasi dulu dikerjain. Kalau tugas kuliah duluan, tugas kuliah dulu yang dikerjain. Oke, mantep banget Kak. Nah, aku kan juga merasakan nih hal yang sama, kurang lebih lah sama kayak Kak Novi. Ada nggak sih Kak momen khusus yang ingin Kakak ceritain selama Kakak jadi anggota organisasi atau bahkan selama Kakak berorganisasi di IBM ASMI? Momen khusus di organisasi itu paling karena aku ikut organisasi BEM itu 2 tahun, jadi selama aku jadi anggota sama pas aku jadi BPH. Nah, momen khususnya itu yang menurut aku paling menyenangkan tuh sebagai BPH, karena saat itu aku merasa kayak aku sebagai jajaran pemimpin dari kayak setelah ketua BEM kan, jadi aku harus mengemban tugas dan tanggung jawab aku sebagai sekretaris. Kayak revisi proposal dari anggota-anggota BEM buat ngajuin tanda tangan ke ketua BEM waktu itu kan, Kakak Tika saat itu. Oh iya, ketua BEM. Nah itu tuh kayak udah di situ aku kerja, terus kuliah, terus harus merevisi proposal ataupun LPG-an tuh, jadi kayak sebenarnya agak repot ya. Momen khususnya tuh itu, cuman di samping itu teman-teman aku tuh selalu membantu, jadi kayak Kartika tuh lebih kayak ayo nop gitu loh, dan Dina pun dulu teman-teman aku tuh pada. Jadi di organisasi juga Kakak mendapatkan misalnya teman-teman yang luar biasa support, kerja sama timnya terlihat ya di sini. Berarti itu momen khususnya kita nggak sendiri gitu ya. Kak Novi pun nggak merasakan sendiri selama di organisasi, terbantu sama teman-teman Kak Novi yang hebat juga teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih Kak manfaat jangka panjang akhirnya Kak Novi bisa ikut organisasi itu untuk jangka panjang masa depan Kakak? Untuk dilampirkan di CV jadi bagus. Oh iya, kan benar. Ada nama gitu loh kita. Benar juga. Ada lagi nggak Kak? Sama buat manage waktu sih. Jadi ketika kita kerja kita bisa udah terbiasa buat manage waktu, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang nanti. Berarti organisasi itu penting juga buat tadi kita kerja ya. Di kerja juga nanti kita bisa, kalau misalnya terbiasa ikut organisasi, bisa jadi kayak panitia acara gitu sih. Bener. Karena kita udah terbiasa kan handle acara. Terbiasa di bawah tekanan juga terbiasa dalam organisasi. Terbiasa meminimalisir budget juga. Betul, itu terbiasa. Justru belajar ya kita ya, mantep banget. Nah teman-teman, berarti kan kita belajar juga dari Kak Novita. Kita tuh nggak pernah, maksudnya jangka kita ke depan tuh panjang ketika kita masuk organisasi, banyak pelajaran, banyak manfaat yang kita dapetin selama kita masuk organisasi. Nah, ngomongin acara kampus nih Kak, kan pasti banyak juga nih cerita yang seru ya. Ada nggak sih Kak acara kampus yang berkesan banget buat Kak Novi? Waktu kapan ya? Waktu yang ada reuni akbar kampus tuh, jadi kita suruh ada bazar kan. Iya tahu. Jualan itu sih lebih. Gimana tuh Kak berkesannya? Sama 17 Agustusan. Gimana dari Kak Novi berkesannya, ada cerita apa nih? Ceritanya waktu itu aku jualan, aku rugi. Kayaknya itu nggak cuma kakak deh, aku pun juga merasakan. Yang penting kita jualan. Iya. Padahal itu jualan sosis bakar. Iya. Awalnya udah untung, terus banyak yang beli, kok jadi rugi gitu loh. Iya, minus ya. Nah, itu teman-teman. Tapi itu termasuk seru lah ya, seru-seruannya dapet. Ya ampun, keren Kak. Nah, selanjutnya Kak, kalau ngomongin soal acara, pasti kan dosen-dosen juga ikutan dong. Pasti berkomunikasi juga sama dosen-dosen. Ada nggak sih Kak dosen favorit Kak Novi di BEM ASMI dan kenapa? Kalau aku sih sejauh ini Pak Irwan, ada dosen akuntansi namanya Pak Irwan. Dia dulu dosen pembimbing aku pas magang sama dosen pembimbing pas skripsi. Dia benar-benar yang memotivasi banget untuk bisa akuntansi, terus membackup deh waktu pas kita sidang skripsi atau apa tuh dia selalu support. Ternyata skripsi tuh gimana Kak? Kakak bisa kasih kesan-pesan ke teman-teman ngerjain skripsi tuh gimana sih Kak? Kerjain skripsi mas, jangan dibawa stres guys. Jadi tuh harus, yang penting kita pelan-pelan ngerjain hari-hari, harus ada minimal satu kalimat untuk
menyelesaikan skripsinya. Jadi nanti kan lama-lama selesai kan. Benar. Jangan dibawa stres gitu. Jadi harus bisa bagi waktu juga kan. Apalagi kalau misalnya kalian ngerjain skripsi sambil kerja, itu tuh aduh udah Karena kurang Kak Novi tidur. seperti itu ya. Aku tahu. Udah kurang tidur, terus besok paginya harus kerja, nggak ada waktu. Jadi ya udah enjoy aja, nggak usah dibawa Stres. Berarti dukungan dari dosen juga membantu banget ya Kak, dukungan dari teman-teman pun, apalagi tetap ikut organisasi kan waktu Kakak selesai skripsi. Itu keren banget. Nah, nggak berasa nih Kak, kita udah di penghujung podcast. Aku mau minta Kakak kasih kesan-pesan dong untuk kita mahasiswa yang masih aktif supaya jadi mahasiswa yang lebih baik ke depannya, yang lebih bermanfaat kayak Kanuvita sekarang. Aduh jangan kayak gitu, aku nggak terlalu. Intinya tuh kalian sebagai mahasiswa kerjain tugas dan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa aja sih. Jadi nggak perlu yang neko-neko dan bagaimana. Jadi yang misalnya kalian ikut organisasi, jalanin sampai tuntas, jangan berhenti di tengah-tengah jalan ya kan. Terus kalau misalnya nggak ikut organisasi ya udah kuliah, pulang, nongkrong boleh tapi jangan sampai malam. Benar. Nongkrongnya jangan yang enggak. Harus tetap bermutu ya Kak. Betul. Itu aja Kak Novi. Udah. Oke, terima kasih Kak Novi buat waktunya, buat kesempatan untuk Kak Novi bisa hadir di sini. Semoga sukses terus, semangat terus, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah, thank you. Thank you Kak.